Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Galuh Nanda, Sherlita Sekar, dan Inta Rizky akan menjelaskan tentang company risk. Di sini kami membagi menjadi 3 poin penting, yaitu gambaran kasus, faktor penyebabnya, dan dampak kasus. Konflik di Sumalindo dipicu oleh anjloknya kinerja perusahaan, bahkan terus merugi pada setiap tahunnya. Padahal, dalam laporan tahunan perusahaan patungan dari keluarga Sampurna dan Sunarko pada 2012, total menguasai lebih dari 840.000 hektar hutan alam dan 73.000 hektar hutan tanaman industri atau HTI. Dengan kapasitas produksi kayu lapis hingga 1,1 juta meter kubik per tahun. Sumalindo menguasai lebih dari 30% pasar Indonesia dan termasuk 5 besar produsen kayu di dunia. Sejak 1980-an, keluarga Hasan Sunarko sudah malang melintang di bisnis kayu dengan bendera Hasco Group dan PT Buana Alam Semesta. Adapun Sampurna baru masuk ke industri pada tahun 2007 dengan mengibarkan bendera Samco Timber Ltd di Bursa Singapura. Sebagai perusahaan raksasa pemegang hak penguasaan hutan terbesar, hal itu tentu bukanlah suatu hal yang wajar. Indikator paling nyata adalah harga saham perusahaan yang pada 2007 senilai Rp4.800. Terjun bebas di kisaran Rp100 pada 2012. Terkait hal tersebut, Dedi Hartawan Jamin, pemilik 336,27 juta saham atau 13,6%, sejak awal mempertanyakan duduk soalnya kepada Direktur Utama Amir Sunarko bin Hasan Sunarko. Ketika itu, Direktur Utama hanya menjawab bahwa Sumalindo merugi karena dampak krisis ekonomi 2008. Sementara upaya untuk mendapat keterbukaan selalu kandas. Bahkan di RUPS, upaya ini selalu digagalkan melalui voting, karena manajemen mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas atau pengendali. Faktor penyebabnya. Beberapa permasalahan yang melatar belakangi perlunya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk, yaitu 1. Direksi PT SLJ melakukan pengikatan jual beli saham pada PT SHJ yang tidak terbuka terhadap pemegang saham minoritas. PT SLJ melakukan pelanggaran ketika melaksanakan pengikatan jual beli pada saham PT SHJ. Pengikatan jual beli saham sebesar 60% atau sebanyak 7.201.500 lembar saham pada PT SHJ dengan pihak lain yaitu PT Ciwi Kimia seharga 7.201.500.000 bahwa tindakan pengikatan jual beli saham tersebut adalah tindakan korporatif dan termasuk tindakan penting dan material. Karena hilangnya investasi potensial PT SLJ pada hutan tanaman industri yang dinilai sangat material. Karena itu, tindakan tersebut seharusnya didahului oleh tindakan mempresentasikan maksud dan tujuan pelepasan saham di hadapan RUP SLB PT SLJ sebelum PT SLJ membuat dan menandatangani akta pengikatan jual beli saham sesuai dengan peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal. Berdasarkan ketentuan tersebut, Direksi PT SLJ telah melakukan pelanggaran terhadap pemegang saham minoritas karena seharusnya Direksi PT SLJ menyampaikan maksud dan tujuannya di hadapan RUPS baru, kemudian melakukan pengikatan jual beli saham pada PT SHJ. Yang kedua, terjadi pelanggaran saat proses penunjukan penilai independen yang dilakukan setelah transaksi dilakukan oleh Direksi PT SLJ. Direksi PT SLJ melakukan pelanggaran pada saat proses penunjukan penilai independen di kantor KJPP Beni, Desmar, dan rekan, yang mana penunjukannya dilakukan oleh PT SLJ pada tanggal 13 Agustus 2009. Sementara tindakan pengikatan jual beli saham sudah dilakukan pada 15 Juli 2009, yang kemudian Direksi PT SLJ baru meminta persetujuan RUPS LB terhadap tindakan tersebut pada tanggal 15 Oktober 2009. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan penilai independen yang dilakukan setelah pengingatan jual beli saham
Sungguhnya terlihat hanya untuk menyesuaikan tanggal pengikatan jual beli saham yang sudah terjadi dan hanya menjustifikasi penentuan sepihak nilai saham yang dilakukan direksi PT SLJ. Yang ketiga, pemegang saham minoritas tidak mendapatkan tanggapan yang jelas atas pelanggaran yang dilakukan oleh direksi dan Dewan Komisaris PT SLJ. Terhadap semua pelanggaran yang dilakukan oleh PT SLJ, Dedi Hartawan selaku pemegang saham minoritas telah mempertanyakan kepada PT SLJ dalam forum RUPS tahunan maupun RUPS LB, baik secara lisan, tertulis kepada PT SLJ, namun tidak ditanggapi dan dijawab secara jelas tuntas oleh PT SLJ. Pemegang saham minoritas telah beritikat baik untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh data, mengusulkan untuk membentuk dan menunjuk auditor independen agar masalah kerugian, kejanggalan dalam transaksi, dan penerbitan ZCB, Inberg, aset HTI pada pihak lain dan kejanggalan lainnya, sebagaimana telah diuraikan menjadi terang diungkapkan. Serta meminta penjelasan dan keterangan kepada PT SLJ dan direksi PT SLJ maupun Dewan Komisaris PT SLJ dalam forum resmi. Akan tetapi, pemegang saham mayoritas menolak permohonan penunjukan auditor independen dan menolak untuk menjelaskan dan menerangkan kejanggalan dan keanehan tindakan PT SLJ. Dampak dari kasus tersebut adalah PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak dapat mempertanggungjawabkan atas pelanggaran yang dilakukan sehingga merugikan perusahaan dan pemegang saham minoritas PT SLJ. Melakukan perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain berdasarkan ketentuan mengenai perikatan yang dilakukan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk dengan pemegang saham minoritas, maka terdapat pelanggaran dan adanya pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian tersebut yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata. Tanggung jawab hukum PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk dalam hal terjadi kerugian pemegang saham minoritas juga diatur dalam pasal 97 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa dalam hal kerugian yang disebabkan oleh direksi dan atau Dewan Komisaris, maka direksi dan Dewan Komisaris yang bertanggung jawab secara pribadi untuk setiap kerugian yang disebabkan oleh kelainan putusan Mahkamah Agung nomor 3017 /K/PDT/2011 juga menyebutkan mengenai akibat dari kelainan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk terhadap pemegang saham minoritas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.